Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 14 akan menjelaskan sistem informasi akuntansi manajemen. Pentingnya manajemen proyek bisa untuk menghindari proyek macet dan kegagalan sistem. Sasaran manajemen proyek. Konsekuensi manajemen proyek yang buruk biasanya ada 4. Yang pertama, biaya yang berlebih, keterlambatan waktu, keterbatasan teknis yang menghambat kinerja, dan yang terakhir, kegagalan memperoleh manfaat yang diantisipasi. Kegiatan manajemen proyek termasuk perencanaan kerja, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas, kegiatan, mengendalikan proyek, melaporkan kemajuan dan menganalisis hasil. 5 variabel utama manajemen proyek. Yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua waktu, biaya, kualitas, dan yang terakhir risiko. Memilih proyek. Struktur manajemen proyek untuk informasi sistem proyek. Di puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan informasi komite sistem kemudi. Perencanaan strategis perusahaan. Kelompok bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Komite pengarah sistem informasi adalah kelompok manajemen senior dengan tanggung jawab untuk pengembangan sistem dan operasi. Menghubungkan sistem proyek untuk rencana bisnis. Organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis mereka secara keseluruhan, dan di mana sistem yang strategis dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencananya berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan dari rencana, dasar pemikiran, sistem saat ini atau situasi, perkembangan baru untuk mempertimbangkan, manajemen strategi, rencana pelaksanaan dan anggaran. Analisis portofolio. Setelah analisis strategis telah menentukan arah keseluruhan dari pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem alternatif proyek. Manajer ACSFS, manajer BCSFS, manajer CCSFS, dan manajer DCSFS, lalu aggregate plus analyze individual CSFS, lalu develop agreement on company CSFS, lalu define company CSFS, dibagi menjadi 2 yaitu define DSSS and database, dan use CSFS to develop information system priorities. Model score. Sebuah model scoring berguna untuk memilih proyek mana. Banyak kriteria harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot untuk berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung jumlah tertimbang. Potential benefit to firm high, project risk high, cautiously examine. Potential benefit to firm high, project risk low, identify and develop. Potential benefit to firm low, project risk high, routine project. Potential benefit to firm low, project risk low, avoid. Mengelola resiko proyek. Dimensi resiko proyek. Tingkat resiko proyek dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman dengan teknologi. Manajemen perubahan dan konsep implementasi. Yang pertama yaitu konsep implementasi. Implementasi mengacu pada semua aktivitas organisasi yang bekerja menuju adopsi, pengelolaan, dan rutinitas inovasi, seperti
seperti sistem informasi baru. Yang kedua, peran pengguna akhir. Partisipasi pengguna dalam perancangan dan pengoperasian sistem informasi memiliki dua hasil positif. Yang pertama yaitu memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengendalikan hasilnya dan untuk membentuk sistem sesuai dengan prioritas dan persyaratan bisnis mereka. Yang kedua yaitu mereka cenderung bereaksi positif terhadap sistem yang telah selesai, dikarenakan mereka telah menjadi peserta aktif dalam proses perubahan. Yang ketiga, dukungan dan komitmen manajemen. Dukungan manajemen memastikan bahwa proyek sistem menerima dana dan sumber daya yang memadai untuk menjadi sukses. Yang keempat, tantangan manajemen perubahan untuk rekayasa ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, serta merger dan akuisisi. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengelola sistem global. Sistem informasi global adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi batas-batas negara, di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan. Selanjutnya, penggerak bisnis global. Penggerak bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Penggerak bisnis global dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Faktor budaya umum meliputi teknologi transportasi dan komunikasi global, kemudian perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan dasar ilmu pengetahuan global. Untuk faktor bisnis khusus, yang pertama pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan yang terakhir skala ekonomi global. Tantangan bagi sistem bisnis global. Ada tantangan umum dan tantangan khusus. Tantangan umum meliputi partikularisme budaya, seperti regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Yang kedua, ekspektasi sosial, seperti ekspektasi merek dan jam kerja. Kemudian, undang-undang politik, seperti peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, dan peraturan komersial. Selanjutnya yaitu tantangan yang bersifat khusus, misalnya standar pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kedua, reliabilitas. Jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu kecepatan, seperti kecepatan transfer data banyak yang lebih lambat. Kemudian personel, langkanya konsultan yang memiliki keahlian. Penggerak bisnis global. Tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global. Yang pertama, tantangan budaya, seperti perbedaan bahasa, ketertarikan budaya, agama, kebiasaan, perilaku sosial, dan filosofi politik. Kemudian yang kedua yaitu tantangan politik. Perbedaan peraturan tentang transfer data lintas negara
dan peraturan perpajakan, larangan impor hardware dan software. Yang terakhir yaitu tantangan ekonomi. Masih sulitnya berkomunikasi secara real-time di seluruh zona waktu dunia. Kemudian sulit mendapatkan layanan telepon dan telekomunikasi yang berkualitas bagus. Dan yang terakhir, perbedaan biaya hidup dan biaya tenaga kerja. Strategi global perusahaan. Di sini ada 5. Yang pertama, strategi eksportir domestik. Kedua, strategi multinasional. 3, perwaralaba. 4, strategi lintas negara. Tantangan bagi manajemen. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. 2, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. 3, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. 4, mengkoordinasikan peluncuran peranti lunak. Mengelola pengembangan peranti lunak global. Pertama, biaya kontrak. 2, biaya pemeliharaan vendor. 3, biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan. 4, biaya tenaga kerja domestik. 5, biaya untuk memperbaiki proses pengembangan peranti lunak. Faktor pendorong aplikasi bisnis global. Yang pertama, pelanggan global. Yang kedua, produk global. 3, operasi global. 4, sumber daya global. 5, kerja sama global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum.